Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang kedua kalinya dengan teman-teman pers. Kali ini Bapak Wakil Presiden menerima Pak Arnold dan kawan-kawan yang bergabung dalam satu organisasi masyarakat nuklir ya, energi baru nuklir. Ada banyak hal tadi dibicarakan menarik, mungkin silahkan Pak Arnold langsung saja memberikan beberapa poin penting dalam pembicaraan tadi terkait dengan rencana-rencana ke depan. Nanti juga akan dibantu oleh kawan-kawan yang akan diperkenalkan satu persatu nanti oleh Pak Arnold. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kiai, Pak Kiai Mas Duki. Terima kasih sudah menerima kami, ketemu dengan Wapres. Dan ini yang penting buat kami, masyarakat energi baru nuklir Indonesia, disingkat dengan MEPNI. Ini baru kita resmikan. MEPNI ya? MEPNI, nanti kartu namanya belakangan. Baru Maret yang lalu, Maret 2003 kami deklarasikan. Tujuannya adalah untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Ya. Jadi memang agak dekat. Ya. Jadi memang ini sudah 7 presiden sejak yang pertama Presiden Soekarno deklarasi ingin membangun energi nuklir atau PLTN Indonesia itu tahun 50-an. Kemudian dibentuk Batan tahun 60-an dan sampai sekarang sudah 7 presiden tidak ada hasilnya gitu. Jadi kami menghadap Pak Wapres untuk meminta dukungan politis karena permasalahannya adalah politis. Karena masalahnya adalah masyarakat. Dan masyarakat adalah kalau dikipasi dengan yang anti nuklir itu cepat sekali bereaksi bahwa langsung bilang no nuklir gitu. Padahal semua negara sudah sepakat untuk membangun PLTN nuklir. Bahkan di COP 2008 kemarin yang di Abu Dhabi itu menyatakan bahwa sampai tahun 2050 itu nuklir harus lipat 3 di dunia ini, PLTN. Sehingga ya Indonesia harus ikut terlibat di sini karena UEA, Uni Emirat Arab sudah, Bangladesh sudah, Turki, Iran sudah, sebentar lagi Arab Saudi, Mesir, Yordania juga akan mengikuti. Nah Indonesia juga kalau bisa ikut juga yang sudah kita siapkan sejak tahun 50-an ini, itu ya sekarang inilah saatnya gitu. Jadi kita minta bantuan politis kepada Bapak Wapres untuk mendorong agar secepatnya PLTN ini dideklarasikan oleh pemerintah. Karena masalahnya kita perlu pemerintah, karena yang kita hadapi adalah masyarakat yang gampang digosok oleh LSM-LSM luar negeri untuk menyatakan no nuklir, no PLTN di Indonesia. Padahal kita tahu karena tanpa energi yang besar, stabil, handal, murah, ya, dan lingkungan yang terutama tidak ada CO2-nya, itu ya hanya nuklir saat ini. Dan makanya itu COP 2008 nuklir harus lipat 3 dari yang sudah ada di dunia ini. Di dunia ini kan sudah ada sekitar 440 PLTN yang beroperasi. Nah ini akan lipat 3, jadi kan jadi 1.200-an di tahun 2050. Nah ini nanti akan berbondong-bondong dan mudah-mudahan Indonesia akan ikut dalam yang akan masuk dalam energi nuklir karena Indonesia belum ada sampai saat ini dan ini yang kita dorong. Dan udah kita siapkan dari DEN Pak Agus Puji, Dewan Energi Nasional ya sudah mengirimkan surat ke Presiden untuk menyatakan persiapan pembangunan PLTN, sudah menyiapkan draft PPKEN, PP Kebijakan Energi Nasional yang mudah-mudahan juga bisa dideklarasikan, diresmikan, dan juga ada RUU EBET, di mana di dalamnya juga ada nuklir, mudah-mudahan juga bisa tahun ini. Jadi ini masalahnya kan, sulitnya kan ini era-era politik ya, di mana agak sulit mendeklarasikan, tapi alhamdulillah Pak Wapres sudah setuju untuk memberikan dukungan politis. Ya, beliau akan bicara dengan Pak Presiden, ya sebaiknya ya Presiden ke-7 dan Wapres yang ke-7 ini dalam kaitan dengan Pak Presiden yang ke-7 ini tentunya
ya diharapkan bisa declare PLTN dibangun di Indonesia. Karena apakah menunggu presiden yang ke-8 nanti setelah pemilu. Jadi ya udah jadi presiden ke-8, nggak ke-7 lagi gitu. Jadi kami harapkan presiden ke-7 ini, Pak Jokowi dan Pak Wapres, Kiai Haji Maruf Amin yang ya jangan nunggu yang ke-8 lah kalau bisa. Tapi ya kita lihat perkembangannya, tapi Pak Wapres secara politis sudah menyatakan dukungannya dan bahkan waktu beliau ketua MUI ya sudah menyatakan akan mendukung nuklir, walaupun di Muria saat itu ada yang menyatakan akan nuklir itu haram gitu ya. Ada Kiai NU lokal yang menyatakan nuklir haram, tapi Pak Kiai Haji Maruf Amin waktu ketua MUI itu menyatakan bahwa nuklir itu tidak haram gitu kan sebenarnya. Jadi inilah yang kami tunggu. Posisi sekarang Pak Wapres secara politik saya kira akan lebih memberikan kekuatan untuk menyatakan dukungan politis bahwa nuklir harus saat ini terkait dengan perkembangan internasional COP28 kemarin di Abu Dhabi. Saya kira itu Pak. Ada tambahan? Ya, mungkin. Nah, monggo, oke. Pak Agus sama Pak Bab ya. Ya, terima kasih. Sebentar. Jadi prinsipnya saya dari Dewan Energi Nasional mendukung sekali dibangunnya PLTN di Indonesia. Karena apa? Karena terkait dengan komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission tahun 2060 itu sudah tidak bisa lagi tanpa PLTN. Karena apa? Karena energi kita ini kurang cukup untuk mendukung ekonomi kita sebesar 6%. Nah, karena itulah maka tahun 2032 nanti akan muncul PLTN pertama dan berikutnya menyusul sehingga nanti pada tahun 2060 itu akan ada sekitar 45 sampai 54 gigawatt PLTN yang akan dibangun di Indonesia sesuai dengan roadmap dari kebijakan energi nasional tersebut. Nah, karena itulah maka kita mesti harus mempersiapkan diri agar konsumsi energi kita ini meningkat. Konsumsi energi meningkat berarti GDP meningkat. Berarti kemakmuran akan tumbuh di Indonesia. Karena pembangunan ekonomi itu kita bisa lihat dari GDP bisa kita lihat dari konsumsi energi kita. Nah, karena itulah maka dengan menaikkan konsumsi energi, maka nanti GDP itu akan meningkat sehingga kita akan lebih sejahtera dan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga lapangan pekerjaan. Saya kira itu prinsipnya. Terima kasih. Pak Bob silakan nambahin. Terima kasih. Saya Bob Effendi, saya Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia. Kami adalah perusahaan nuklir satu-satunya di Indonesia yang mengusulkan untuk membangun PLTN pertama di Indonesia. Kami sudah melakukan MOU bekerja sama dengan DEN untuk membuat proposal usulan kepada pemerintah. Kami sudah siap dengan uangnya, juga PLTN yang kita bangun akan memiliki tingkat keselamatan tinggi dan juga memiliki harga jual listrik yang bersaing dengan batu bara. Sehingga kami yakin PLTN kami itu akan menjadi solusi dari phase out batu bara, solusi praktis dari climate change atau transisi energi, karena transisi energi kan pada prinsipnya adalah memphase out batu bara. Ketika kita memphase out batu bara, maka kita juga harus penggantinya itu memiliki kemampuan dan keekonomian yang sama. Saat ini hanya PLTN. Ya, dan kita adalah sudah berada di Indonesia, kita udah hampir siap, kita targetkan groundbreaking dan pembangunan dimulai 2025. Nah, sehingga targetnya lokasinya Pak Bob? Lokasinya di Bangka Belitung, di sebuah pulau terpencil 32 km, jadi sehingga menghindari dari pro kontra. Ya, dengan target operasi komersial tahun 30 sesuai dengan target DEN. Yang saya ingin klarifikasi di sini adalah kan kalau kita lihat nuklir sebelum adanya DEN yang sekarang, RPP dan sekarang kan terjadi pro kontra. Sesungguhnya saat ini dengan sudah diselesaikannya RPP Ken yang disampaikan oleh Pak Arnold dan Pak Agus, RPP Ken yang menempatkan nuklir sebagai bauran energi, begitu juga RUU EBET, begitu juga RPJPN, sesungguhnya harusnya sudah tidak ada lagi perdebatan pro kontra nuklir. Artinya dengan adanya RPP Ken yang saya pertegas di sini, RUU EBET dan RPJPN, pemerintah sudah mengambil sikap PLTN harus dibangun. Itu pertama, karena regulasi udah ini.
Sekarang tinggal yang disebut namanya political statement-nya gitu loh. Political statement-nya, apakah pemerintahan yang sekarang ini berani mengambil political statement itu, apakah tadi yang Pak Arnold bilang, apakah tentunya kan ini hasil kerja susah daripada pemerintahan yang sekarang kan. Jadi yang kita harapkan, kita yakin bahwasanya pemerintah Presiden Jokowi dan juga Pak Wapres, Pak Maruf Amin juga pasti juga akan mengambil keputusan itu karena regulasinya udah ada, udah akan diputuskan targetnya di tahun ini ya Pak Agus ya, targetnya di tahun ini dan kita investornya juga udah siap. Saya rasa itu aja tambahan saya. Terima kasih. Jadi bisa 1 menit aja. ya. Terima kasih. Saya Hedi Kristiana, Sekjen MEPNI. Saya cuma mau iklanin aja bahwa bagi yang setuju dengan PLTN, ini silahkan klik mepni.org, di sana bisa menjadi member anggota MEPNI gitu. Itu aja, karena MEPNI ini baru dilahirkan bulan Maret tahun yang lalu ya. Jadi siapa tahu yang setuju supaya kami punya database bisa untuk menginikan ke nanti untuk untuk database kami untuk mempromosikan nuklir ini. Tugas kami adalah mensosialisasikan nuklir sebagai energi ramah lingkungan. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan atau cukup? Nanti ada semacam keterangan yang lebih lengkap yang bisa diambil di Pak Rusmin nanti dari Pak Arnold biar kita kirim. Silakan dari Kompas. Makasih Pak, saya Anto dari Harian Kompas. Pak Arnold, saya ingin tanya yang pertama, apa konsekuensi terburuk seandainya PLTN itu tidak kunjung dibangun di Indonesia? Kemudian soal tadi penerimaan publik, itu tadi kan butuh edukasi segala macam. Itu apa juga ada upaya-upaya MEPNI untuk istilahnya langkah-langkah edukasi untuk penerimaan publik tadi. Kemudian yang kedua Pak Cak Duki, tadi MEPNI minta ada statement politik dari Wapres. Kami ingin tahu statement politik Wapres terkait nuklir dalam pertemuan siang ini tadi seperti apa? Terima kasih Pak. Jadi gini, saya akan gabung lagi ke Wapres karena harus menerima tamu. Wapres dalam hal ini menerima ini memang karena beliau ini kan dalam rangka bagaimana untuk mensosialisasikan nuklir, bahwa nuklir itu adalah ramah lingkungan, maka saya perantarai untuk ketemu dengan Wapres. Setelah diskusi segala macam tadi, kemudian Wapres sepakat untuk menyampaikan ini kepada Presiden, karena bukan tugas Wakil Presiden kan dalam konteks untuk mengambil keputusan. Sehingga goodwill politiknya ini bahwa Wapres akan menyampaikan persoalan ini kepada Presiden. Harapannya sebelum akhir masa jabatan di bulan Oktober, setidak-tidaknya pada bulan Agustus kalau bisa, ada satu statement tentang nuklir ini. Kenapa? Dari berbagai sudut pandang, apakah regulasi, undang-undang dan peraturan semuanya sudah oke semuanya. Kira-kira seperti itu. Permasalahannya di Indonesia ini kan sudah 7 presiden, itu kan tidak kunjung ada keputusan politik ya. Karena masalahnya adalah masyarakat, yang sudah saya katakan tadi, masyarakat gampang dikompori oleh LSM-LSM luar negeri yang ingin Indonesia tidak bangun PLTN gitu. Jadi ya itulah yang terjadi sampai saat ini tidak kunjung datang karena tentangan masyarakat, apalagi yang mau ketempatan PLTN seperti di Muria sampai tadi ya ada fatwa haram dan lain sebagainya. Padahal sebelum itu Pak Kiai Haji Maruf Amin sebagai Ketua MUI pada saat itu sudah mau membatalkan fatwa haramnya kiai lokal di Muria itu, bahwa nuklir itu tidak haram gitu, tapi ternyata ada Fukushima, jadi nggak jadi kata Pak Wapres tadi gitu. Jadi sebenarnya sudah saya ingin itu tidak haram, nuklir tidak haram, tapi masalahnya ada Fukushima terjadi 2011. Jadi acara itu batal semua. Ya sampai sekarang lah PLTN jadi ngambang. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang sudah terkait tadi dijelaskan oleh Pak Agus ya, kalau nuklir tidak dibangun, ya Indonesia akan kekurangan listrik. Kalau Indonesia kekurangan listrik, ya tidak terjadi industrialisasi. Kalau tidak terjadi industrialisasi, Indonesia tidak akan jadi Indonesia maju tahun 2045. Itu masalahnya. Karena nuklir itu adalah besar. Jadi yang terbesar dari PLTN itu adalah 1.700 megawatt listrik. 1 unit PLTN. Itu ya seperti PLTU kecil gedenya, tapi energi listriknya gede sekali. Jadi itu besar. Kemudian handal. Handal itu dia tidak berhenti-berhenti. Karena
nuklir itu, PLTN nuklir itu dia hanya diganti saat ini rata-rata dunia, itu 3 tahun sekali baru diganti bahan bakarnya. Itu pun baru sepertiganya. Jadi sepertiga diambil, bahan bakar yang baru sepertiga dimasukkan. Itu rata-rata dunia, itu 3 tahun sekali. Ya. Jadi ini efisien sekali, ya, handal. Jadi 3 tahun itu nggak mati. Yang disebut handal itu 3 tahun tidak mati. Tidak ya jalan terus gitu. Beda dengan matahari kan, kalau PLTS matahari itu kan ada mendung dia mati, ya. Hitungannya jam-jaman gitu. Antara mati dan hidup itu hitungannya jam-jaman kalau PLTS. Tapi kalau nuklir itu handal, karena 3 tahun tanpa berhenti. Apakah hujan, apakah petir, apakah badai, apakah apa, PLTN tidak berhenti. Tetap menghasilkan listrik. Kemudian murah, dikatakan oleh Pak Bob tadi, dia bersaing dengan harga batu bara, di bawah 7 sen per kWh. Ya. Kemudian ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya karena nuklir itu 3 tahun tadi operasi, dia tidak mengemisikan CO2. Makanya dunia kalau mau tadi perubahan climate change menghadapi itu, maka yang di COP 2008 nuklir harus 3 kali lipat dari yang sekarang. Ini untuk supaya climate change itu tidak terjadi. Ya. Karena kalau climate change terjadi yang seperti yang wartawan tentunya lebih tahu ya, bahwa Indonesia itu terjadi perubahan musim hujan, perubahan musim kemarau ya, kemudian rob yang membanjiri daratan, makin tinggi robnya dan lain sebagainya lah. Kita yang rugi gitu. Jadi ini yang kenapa nuklir itu jadi pilihan ya. Nah, Indonesia tentunya sebagai negara kepulauan yang tidak ingin banyak pulaunya yang hilang atau industrialisasinya tidak terjadi dan lain sebagainya, maka ya sebaiknya Indonesia ini masuk nuklir. Masuk PLTN, bangun PLTN. Jadi itu kira-kira kalau PLTN tidak bisa dibangun di Indonesia. Ada kerugian ekonomi, kerugian industrialisasi, dan ujung-ujungnya Indonesia agak sulit menjadi negara maju karena tanpa industrialisasi Indonesia tidak akan, pertumbuhan ekonominya tidak akan mencapai 7%. Harus ada industrialisasi supaya 7%. Kalau 7% dia bisa bersaing dengan Cina, bersaing dengan India saat ini ya, yang sama-sama penduduknya besar. Tapi tanpa 7% Indonesia akan tertinggal terus. Jadi itu kerugiannya. Saya tambahin ya. Jadi saya pendek aja. Jadi pertanyaannya bagus. Bila kan tadi PLTN udah dikatakan udah diputuskan oleh pemerintah. Tapi kan namanya juga politik ya. Anything can happen ya. Apalagi ada pemerintahan baru. Jadi pertanyaannya adalah bila PLTN walaupun sudah diputuskan oleh pemerintah tapi ternyata tidak akhirnya dibangun, apa dampaknya? Which is menarik. Dampaknya adalah inflasi. Kenapa? Saya kasih tahu. Semua komponen barang dan harga inflasi naik. Karena semua komponen barang dan harga ada komponen energi, right? Nah, sementara kalau kita tetap konsisten dengan program transisi energi yang sekarang ini dilakukan, itu semua memakai energi terbarukan dan memakai baterai, memakai CCSU. Cost-nya mahal sekali, luar biasa mahal. Bahkan Bapak bisa ngelihat di RUPTL sendiri, target PLN itu di 2030 sekarang 1.400 kWh TDL ya. TDL itu bisa naik ke 1.600, lalu subsidi juga akan naik 200 triliun atau 300, tapi lihat aja di RUPTL. Artinya akan terjadi kenaikan TDL cukup signifikan bila kita memakai rute yang saya bilang solusi climate change atau solusi transisi energi yang tidak praktis. Kenapa? Kalau yang tidak praktis ini membutuhkan banyak sekali subsidi dan banyak sekali tambahan-tambahan. Baterai, CCSU, transmisi, dan lain-lain. Bila ada PLTN, maka itu semua tidak dibutuhkan. Jadi dampaknya adalah inflasi akan naik. Nah sekarang aja kan udah naik ya inflasi ya. Jadi itu dampaknya. Nah kalau PLTN itu beroperasi, maka bahkan prediksi saya tarif listrik itu bisa malah turun. Malah bisa turun gitu ya. Kan sekarang tarif listrik itu 1.400. Sementara di keuntungan PLN kan sebenarnya ada di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa kan BPP-nya kurang lebih di 6 senan ya. Which is sekitar Rp900. Kita bayarnya, jadi keuntungan PLN itu spread-nya kan di situ di Jawa ini. Sementara kan BPP di luar Jawa kan di atas 10 sen semua. Di atas 10 sen, di atas 1.200 ya, di atas 1.300 bahkan. Nah, jadi kalau
kita pakai peta jalan yang sekarang ini ya pasti yang di luar Jawa akan naik semua, di Jawa juga akan naik semua. Akhirnya akan mendongkrak inflasi. Nah, itu dampaknya. Iya. Tadi sudah dijelaskan ya, keamanan PLTN bahwa di depan Pak Wapres ya bahwa PLTN itu sebenarnya paling aman dikaitkan dengan kematian karena kecelakaan. Kita pernah mengalami kecelakaan terbesar PLTN di Chernobyl ya 30-40 tahun yang lalu, tahun 86. Tapi sampai saat ini katanya radiasi nanti berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi orang akan mati karena yang terkena radiasi. Ternyata enggak. Sudah hampir 40 tahun ini Chernobyl, itu yang meninggal di bawah 60 orang. Masih di bawah 60 orang Chernobyl itu. Fukushima yang katanya ditakuti segala macam orang-orang, sampai sekarang 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu ya Fukushima ya. Tidak ada orang yang meninggal satu pun meninggal karena radiasi, tidak ada. Ya. Jadi masalahnya adalah ketakutan. Jadi kalau ada nuklir itu rasanya takut banget, padahal ya Chernobyl yang parah seperti itu kurang dari 60 orang, Fukushima yang ditakuti sampai sekarang masih bergaung, ditakuti orang, tidak ada yang satu pun meninggal karena radiasi. Jadi ya itu masalah fobi ya kalau udah tadi ya katakan ya, kalau udah digosok dengan LSM luar negeri itu masyarakat biasanya terpengaruh, akhirnya langsung anti nuklir dan lain sebagainya. Ini yang ya realnya kan nggak seperti itu gitu. Realnya nggak seperti itu terkait dengan keamanan ya bisa di ini kan bahwa kalau Fukushima aja tidak ada satupun yang meninggal karena radiasi, ya mestinya kan aman. Padahal Fukushima itu kan karena gempa bumi, kemudian tsunami, itu yang meninggal kan 20.000 tsunami-nya itu. 20.000 meninggal karena tsunami dan gempa bumi. Tapi tidak ada satupun yang meninggal karena radiasi. Ya ini fakta-fakta semacam ini harus ya, diinikan ke masyarakat ya. Yang penting tadi kita menghadap ke Wapres adalah keputusan politis. Keputusan politis itu apa? Kita kan Indonesia itu kan negara paternalis. Apapun yang dideklarasikan oleh pimpinan kita, biasanya masyarakat akan ikut. Jadi itulah, sudah 7 presiden ini sampai sekarang, Pak Jokowi yang ke-7, tidak ada yang berani mendeklarasikan PLTN. Ini adalah politis, dan itu adalah paternalis. Karena kalau paternalis ya, kalau tidak dideklarasikan masyarakat tetap aja gampang digosok sama orang. Tapi kalau ada pemerintahan yang kuat bahwa saya mau membangun PLTN, seperti negara lain Bangladesh, UEA ya, mereka kuat walaupun ada anti nuklir segala macam, pemerintahnya firm. Saya akan bangun PLTN. Karena dari yang studi tadi ya, dari Fukushima nggak ada yang mati karena radiasi, Chernobyl ya cuman segitu, dan tingkat kematian karena radiasi nuklir, kecelakaan radiasi nuklir itu paling rendah di bawah angin, di bawah biomasa, di bawah batu bara, di bawah migas ya. Yang meninggal karena ini sama energi ya. Nuklir bisa dicek di website, di Google, kecelakaan meninggal karena energi. Itu nuklir ada di bawah, kecil sekali. Ya. Jadi ini yang perlu dimasyarakatkan. Saya kira itu. Saya tambahkan ya tentang keamanan ya. Jadi memang pertama bahwa yang kita harus sadari dulu, semua teknologi itu pasti pernah kecelakaan, pasti ya, pasti. Jadi nggak ada teknologi yang tidak pernah kecelakaan, termasuk pesawat terbang. Kita nggak sadar bahwasanya pesawat terbang itu kalau kita masuk pesawat terbang bahwasanya ada probabilitas 1⁻⁷ pesawat itu nggak mendarat, karena setiap tahun kan 300 orang mati, rata-rata ya, no average. Dalam 50 tahun terakhir, rata-rata 300 orang setiap tahun mati. PLTN setelah beroperasi 50 tahun sama, itu totalnya nggak lebih dari 70-an orang. Nggak lebih, 60 sekian. Jadi dari situ aja bahwa dari sisi keselamatan aja, pesawat terbang kita ketika masuk pesawat terbang nyaman tidur kan, kita nggak sadar 300 orang setiap tahun mati gitu. PLTN tidak gitu. Nah itu poin pertama. Yang kedua juga, Pak Arnold sudah mengatakan statistiknya. Jadi ketika kita ngomong aman tidak aman, kita harus berdasarkan fakta.
Jangan katanya. Kebanyakan pemberitaan tentang PLTN lebih melihat katanya, nggak pernah lihat faktanya. Nah faktanya adalah deaths per terawatt hour yang disampaikan oleh Pak Arnold itu terendah. Jadi kematian kecelakaan nuklir terendah. Kalau dia terendah kan nggak ada bahasa lain ketika mengatakan paling aman. Betul nggak sih? Ada nggak bahasa lain? Nggak ada. Kita nggak bisa mengutarakan tidak aman karena paling rendah kematiannya. Ya kan itu poin pertama. Nah yang kedua logika nalarnya. Chernobyl yang seharusnya negara yang paling anti PLTN karena, atau Ukraina ya, maksudnya Ukraina, di mana tahun 86 terjadi kecelakaan nuklir, seharusnya adalah negara yang paling anti PLTN. Kenyataannya 53% energi mix Ukraina itu dari PLTN. Jepang yang pernah Fukushima yang selalu di-mention terus-menerus di berita, kenyataannya sekarang pemerintah Jepang memutuskan membangkitkan lagi semua PLTN. Dihidupkan lagi, bahkan 2 kali lipatkan PLTN ke depannya dalam 30 tahun. So, kalau dengan narasi itu aja bagaimana bisa orang ketakutan. Terus terakhir, bagaimana sekarang ini ada sekitar 40 negara yang dalam proses membangun, mempersiapkan PLTN. 40 negara tambahan. Ya kan dalam prosesnya macam-macam, ada yang sedang mempertimbangkan, ada yang sedang merencanakan, sama ada yang sedang membangun. Gitu kan tadi Pak Arnold bilang Turki membangun, Saudi Arabia merencanakan. Terus yang membangun lagi mana ya? Turki, Cina masih banyak, Cina udah punya lah PLTN. Turki kan ya, Bangladesh lagi membangun gitu ya. Jadi ada 40 negara. Nah, jadi artinya PLTN itu naik terus kan. Bagaimana bisa dikatakan itu